العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وبالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يوالي الحسنة وقضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Basirun artinya yang melihat, maka mustahil Allah itu yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar adanya. Wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala amat mengetahui dengan barang yang diperbuat. Basirun termasuk bagian dari nama-nama Allah. Jadi apabila zat berkumpul dengan sifat, maka terjadilah sebuah nama. Allah yang bersifat basar, maka sidin bernama basirun. Bila kita memanggil ya basir, maka ada dua perkara di situ yang disebut. Pertama orangnya, kedua sifatnya yang maha melihat. Maka mustahil Allah Ta'ala ini yang buta. Apabila Allah Ta'ala kada melihat atau disebut buta, maka kada layak jadi Tuhan. Pensiunnya sudah jadi Tuhan kalau buta. Nah maka akal kita yang normal pasti meyakini asal normal, pasti yakin bahwa Allah itu melihat. Apa yang Allah lihat, seluruh apa yang Allah ciptakan, dan diri Allah sendiri pun dilihat oleh Allah Ta'ala. Apapun yang seluruh yang diadakan oleh Allah itu dilihat oleh Allah. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jauh dan dekat jelas bagi Allah. Gelap dan terang jelas bagi Allah. Kelihatan dan tersembunyi tetap jelas bagi Allah. Nah, kalau ada perbedaan antara terang dan gelap itu pandangan makhluk, penglihatan makhluk. Tersembunyi dengan terbuka ada perbedaan itu penglihatan makhluk. Kalau Allah tidak ada perbedaan antara terang dan gelap, seberataan jelas yang disebut ta'alluq inkishaf namanya. Jadi seluruh makhluk dita'alluqi oleh Allah Ta'ala dengan sifat basarnya, dengan ta'alluq inkishaf atau ta'alluq yang jelas. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah Ta'ala. Malu, arti malu itu supan di kita. Banyak malunya kepada Allah Ta'ala yang melihat akan dia ketika membuat dosa atau meninggalkan keparduan jua adanya. Jadi ciri khas orang beriman itu ciri khasnya itu ada rasa supan atau malu ketika dia sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Itu ciri khas orang beriman. Kalau orang yang kada beriman, ketika sadar dia dilihat oleh Allah, maka kada ada rasa supan. Atau bahasa kita orang Banjar nih, acuh-acuh aja kita. Kada apa-apa, biasa-biasa aja. Maka kalau ada perasaan rasa biasa-biasa saja, padahal di sisi lain kita yakin bahwa Allah melihat kita, maka itu bentuk ketidaksempurnaan iman kita kepada Allah. Apabila kita yakin Allah melihat, nah maka ada rasa supan, rasa malu. Rasa malu inilah yang mengurangi, bahkan bisa menghilangkan sifat-sifat atau maksiat-maksiat yang ada di anggota tubuh kita. Dan
terutama maksiat yang ada di hati kita. Jadi di sini dikatakan berbuat dosa. Berbuat dosa itu seluruh perbuatan dosa yang digawi oleh anggota tubuh itu berawal dari hati. Jadi tidak akan terjadi tangan yang jahat, tidak akan terjadi kaki yang jahat, mata yang jahat kalaunya hatinya itu bersih. Maka kenapa tangan jahat, batis jahat, mata jahat? Memang hatinya ada yang buruk di situ. Nah, jadi seluruh dosa-dosa zahir berawal dari dosa hati. Maka seandainya hati kita ini buruk karena dosa, maka seluruh anggota tubuh pun umpat-umpat buruk sebenarnya. Walaupun anggota tubuh ini bisa dipolis, bisa di lipstick ya kita. Jadi tangan berbuat baik bisa, padahal hatinya buruk. Batis berbuat baik, mata, telinga berbuat baik, padahal hatinya buruk. Itu bisa. Itulah yang disebut kemunafikan sebenarnya. Nah, maka Allah Ta'ala melihat sesuatu keburukan di hati kita. Nah, apa itu? Yaitu dosa-dosa yang wajib kita menghilangkan. Keburukan-keburukan di hati kita itulah yang dipandang oleh Allah pemulaan. Bila ada satu keburukan, maka anggota tubuh yang beribadah ini tempat jadi kada sempurna pahalanya, bahkan bisa hilang pahalanya. Gara-gara ada keburukan di hati tadi. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat 5 waktu misalnya, itu berawal dari keadaan hati yang buruk. Asal inya bujur-bujur, hatinya bagus, walaupun inya di sisi lain beretikat, tapi hatinya misalnya kada bagus, nah maka biasanya mengeluar perbuatan yang kada baik. Tapi bila etikatnya sudah bujur, hatinya bagus, mengeluarlah perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi para ulama itu menyusun kitab-kitab tak banyak mengutamakan urusan-urusan memperbaik hati. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab itu banyak yang urusan memperbaiki hati. Sedangkan kitab-kitab yang untuk memperbaiki urusan zahir anggota tubuh itu banyak juga, cuma tak banyak yang urusan hati. Nah, maka di sini dipadahkan malu. Malu kepada Allah ketika kita menggawi kesalahan atau yang dilarang oleh Allah atau yang meninggalkan keparduan-keparduan. Maka malu ini sifat orang yang beriman. Malu apabila kita ada rasa supan menggawi perbuatan yang salah, kita yakin Allah melihat, itu sudah bersyukur sebenarnya. Bahwa kita ada diberi Tuhan rasa malu. Maka asal kekuatan malu ini untuk kuat, bisa berampih kita menggawi yang kada bagus tuh. Asal kekuatan malu ini untuk kuat. Nah, bisa berampih. Misal, Allah melihat keadaan hati kita yang berburuk sangka. Ya, kalau Allah melihat keadaan hati kita yang ketujuh berburuk sangka, ketujuh iri dengki, yang sombong, atau misalnya ketika dapat ujian kada sabar, atau misalnya ketika dapat nikmat pamalar, sama juga tuh. Atau ketika misalnya diuji oleh Tuhan dengan ada di dirinya banyak berbuat taat, sombong. Nah, maka seluruh yang kada bagus itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, asal kita ada perasaan rasa supan dengan Allah Ta'ala, mau kita berpikir memperbagus keadaan hati. Begimitan membuang sifat sombong, begimitan membuang sifat iri dengki, begimitan membuang sifat kada sabar, begimitan membuang sifat pamalar. Cuma ajar guru Bahari, waktu belajar kitab Ihya Bahari lah, di sekumpul. Jasidin, penyakit hati yang paling lambat keluar itu adalah pamalar. Yang lain bisa sudah habis berataan. Sombong kada ada lagi, pahirian kada ada lagi, marah kada ada lagi. Pamalar nih hendak umpat bebut ka kubur sekalinya. Hendak umpat bebut ka kubur lawan sifat tuanannya. Nah, itu pamalar. Maka bisa dikatakan orang yang sudah kada pamalar, asalnya pamalar nih. Hilang sudah sifat pamalar, bisa sudah dikatakan hatinya bersih. Karena ini paling pendudian keluar. Paling pendudian hilang. Itu sifat pamalar nih tuh. Nah, lalu apabila ada rasa supan, maka kita berpikir hendak memperbaiki. Nah, setelah baik,
Walaupun kita paham sudah cara memperbaiki hati itu semalam. Hati ini kada bisa bersih kalaunya kadap, kan gitu pemahamannya. Itu sudah resmi kita jelaskan di sini. Kayak apa caranya supaya hati bersih? Nah, dilampui, lalu hati itu tarang, kan gitu. Selama hati itu seperti kamar yang gelap, itu kada mau bersih. Pasti ada terus penyakitnya di situ. Ada penyabaran, pamalar, pahirian, sombong, riya, sum'ah, takabbur, macam-macam tuh. Karena hati ini seperti sebuah kamar. Bilainya gelap, garis miring kadap, nah otomatis timbulan penyakit-penyakit hati. Tapi bilainya terang, nah jelas mana baik mana buruk. Maka dapatnya terang ini hilang sudah yang kada bagusnya tunggal butingannya baugahan, akhirnya bersih. Itulah terang. Nah, menerangi keadaan hati yang gelap supaya bersih itu caranya ada 3 langkah. Cara praktiknya nih lah. Nah, cara praktiknya ini sudah ini sebenarnya cuma kita kada ingat ya lah. Nah, kada ingat sudah minggu sudah. Pertama kita harus membujurakan tujuan kenapa kita hidup di dunia ini nah. Dari bangun guring sampai guring kita tuh beraktivitas. Aktivitas kita tuh berwarna-warna, berjudul-judul kada sama. Walaupun warnanya macam-macam, judulnya macam-macam, tapi satu tujuan. Nah, satu tujuan. Kita umur sudah berapa puluh tahun hidup di dunia ini, banyak bisa tujuan hidup. Nah, sekarang mun hendak membersih hati, satu aja tujuan hidup. Mun masih bercabang-cabang itu disebut syirik naranya di dalam tujuan. Apa tujuan hidup? Semata-mata. Di dalam kita beramal hanya satu. Apakah amalnya? Amal dunia kah? Amal yang mengarah ke akhirat kah? Seluruhnya satu, menjunjung perintah Allah. Kenapa menggawi 5 waktu? Menjunjung perintah Allah. Kenapa berusaha ke pasar? Menjunjung perintah Allah. Kenapa makan minum? Menjunjung perintah Allah. Nah, itu sangat dasar tuh. Kalau kita belum ada berisi tujuan yang seperti itu dikhawatirkan kita hati belum melempung. Maka wajar kalau penyakit-penyakit itu kada mau hilang karena lampunya kada ada. Jadi mulai bangun guring kita bertafakur. Kenapa aku diciptakan Allah di muka bumi? Oh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata beribadah kepada Allah. Tapi beribadah kepada Allah ini ibadah yang seperti apa? Mukhlishina lahuddin, yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Semata-mata menjunjung perintah Allah. Semata-mata aja kita. Kada ada yang lain. Cakap kita ibarat berusaha tuh. Lah, kenapa nyawahna berusaha? Nak sugih ya. Nah, sudah tersarikat naranya tujuan. Kita berusaha menjunjung perintah Allah. Kada ada yang lain. Sembahyang kenapa cangkal? Hendak masuk surga? Kada. Dahulu memang hendak masuk surga. Itu kanan-kanan masih mentalnya. Kita beribadah bukan karena hendak masuk surga. Walaupun orang yang beribadah hendak masuk surga, bujur aja sudah, cuma bujur ingat situ. Nah, bujur ingat situ. Kita kada akun ingat situ. Nah, sebab bila kita beribadah karena surga, seandainya Allah kada maulah surga, bisa ampis aku kita beribadah. Nah, di situ cacatnya orang yang beribadah karena surga. Keikhlasannya itu cacat lawan Allah Ta'ala. Beribadah karena takut lawan neraka, bujur ingat situ. Mun Allah kada maulah neraka, bisa kulir saku kita. Nah, maka kita beribadah semata-mata karena cinta lawan Allah. Kenapa kita mau menjunjung perintah Allah? Karena cinta. Datang di mana hadir cinta? Karena kita selama ini melihat bang, yang secara sesungguhnya, secara hakikat yang sebenar-benarnya, yang sudah berbuat baik selama ini lawan kita hanya Allah. La ilaha illallah. Nangka itu. Jadi seluruh kebaikan yang sampai kepada kita, seluruhnya itu dari Allah. Allah yang berbuat baik, asal mau menggandang itu aja, mau kada mau jadi orang wahini malilih. Arti malilih nih tuh ada lagi di belakang mobil tulisan malilih dingai aja. Nah, maksudnya tuh jatuh cinta lawan orang yang salah berbuat baik lawan kita. Dasar kayak itu. Orang nih diganang kebaikannya bisa cinta kita. Nah, kebaikan Allah tuh lawan kita kada putus-putus. Putus kebaikan Allah 1 detik, niscaya kita binasa. Niscaya kita binasa. Nah, kenapa kita kada ada rasa cinta? Walaupun ketika orang bertanya, nyawa cinta na Allah lah, cinta benar aja, cinta dimuntong. Orang cinta nih tuh hati selalu mengganang. Nah, karena cinta maka orang tuh berbuat bukan tanpa apa-apa, bukan karena apa-apa,
berbuat karena semata-mata orang yang dicintainya. Nah, itu. Jadi kita nang kayak pian misalnya kan, pian anggaplah pian umur masih 17. Lalu hendak berdatang lawan bebinian. Hendak berdatang lawan bebinian. Mintuhannya, yang calon mintuhani ada dudukan. Lalu jepian. Jadi betakun min calon mintuhani. Nyawa kenapa garang hendak lawan anakku? Ulun cinta bener pang bahaya. Belum jadi mintuha sudah jadi abah kiau-kiaunya. Ulun cinta bener pang anak pian ya. Nah, seandainya hati kita, keadaan hati kita yang sebujur-bujurnya diperlihatkan kepada calon mintuha dan calon bini kita itu, bahwa kita maunting hartanya karenanya sugih, kira-kira sarikahnya kada kayo? Kayak apa? Sarikah kada kayo? Nah, Bapak dah mencintai, padahal kita sebenarnya hendak mengunting hartanya. Kayak itu kita lawan Allah Ta'ala. Allah melihat keadaan hati kita yang sebujurannya. Kita Bapak dah, aku mencintai Allah. Muha ya Tuhan. Nyawa beribadah dasar hendak sugih juga. Kada aku pang yang dituju. Nah, adalah supan kita lawan Tuhan. Sama seperti itu, seperti kita berdatang lawan calon mintuha. Hendak mendapatkan calon istri tadi jadi bini seorang, amun ketahuan hati kita nang kayak itu kayak apa celaknya kita. Nah, kita ini ketahuan Tuhan celaknya kita. Kada bujur-bujur ilahi anta maksudi, ridha engkau yang ulun tuntut wahai Allah Ta'ala tuh kada bujur-bujur, memang ada efek sampingnya. Kita beribadah itu. Nah, disitulah kita supannya lawan Tuhan. Nah, maka itu membujurakan niat nih penting benar. Mudah kita membujurakan niat apabila urusan dunia ini, urusan hidup kita di dunia ini nah ditaslim kepada Allah Ta'ala. Arti ditaslim itu kita tafwid, kita serahkan. Ya Allah, urusan dunia ulun, urusan keluarga ulun, urusan hidup mati ulun, urusan usaha ulun. Nah, ini hati lah. Cara mengatur hati. Mun syariat tetap kayak biasa berjalan. Berusaha tetap kayak biasa. Nah, urusan seluruhnya tentang dunia ulun, sugih, miskin, sihat, garing, ulun serahkan lawan pian. Apa ujar pian? Ulun inggih. Nah, itu taslim narnya. Dan Allah Ta'ala, bujurkah ya Tuhan? Bujur. Amun nang kayak itu, aku atur nyawa dengan sebaik-baik pengaturan. Itu pemahaman wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka bila Allah Ta'ala, bila sudah nang kayak itu kita dengan Allah, Allah pun memberi kita, mentakdirkan sesuatu kepada kita, apapun itu seluruhnya anugerah Allah Ta'ala. Allah memberikan sihat, anugerah. Allah memberikan sakit, anugerah. Allah memberikan sugih, anugerah. Allah memberikan miskin, anugerah. Kita kada lagi memikirkan itu, artinya kada mengatur-atur Tuhan tuh nah, kada mengatur-atur Tuhan. Amun syariat tetap berlaku, garing silahkan berobat, anak dapat duit silakan berusaha. Cuma nih hati, ini kan cara mengatur hati supaya hati yang sudah taslim dalam urusan dunia kada lagi meunting dunia waktu beribadah. Yang diunting itu yang dituju semata-mata mengharap ridha Allah. Kalau kita masih urusan dunia belum selesai di hati, iya masih meunting aja lagi. Karena belum tuntung, belum simpun pamandirannya. Pamandiran simpunakan dulu. Tuhan Allah Ta'ala, ya Allah, ini toko ulun, nah ulang hari-hari ke toko, pahawai aku jatuhan. Netai aku. Nah, ini urusannya urusan pian ya. Nah, sukses kada sukses, berhasil kada berhasil, pian yang matur. Apa yang pian kehendaki terhadap toko ulun terima. Nah, taslim sudah selesai. Oh, jatuhan muka itu bagus saya, aku atur nyawa kena. Nah, baik nang kita taslim daripada kita mengaras, magun-magun kita mengaras, magun-magun kehendak Tuhan jo yang jadi, kan gitu. Kita nih mengaras hendak payu tarus, kan kehendak Tuhan jo yang jadi. Ya Tuhan, nyawa hendak payu tarus, aku kada hendak ya Tuhan. Nah, paham lah pian nek. Nah, jadi urusan dunia lebih baik taslim, magun-magun kita kada bakutik jo lawan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, kada kehendak makhluk. Nah, lebih baik taslim kita. Lalu bila sudah taslim, lalu kita selamat hati dari mencabangkan tujuan kepada selain Allah. Hanya Allah yang dituju. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, satu sudah. Ini dasar nih. Nah, yang kedua, langkah kedua. Jar Allah Ta'ala, nyawa benarkah menuju aku? Benar. Apa cirinya? Kalau nyawa menuju aku, ulun hanya menghadap kepada pian hati ulun. Hati ulun hanya menghadap kepada pian. Walaupun ulun ke pasar, yang ulun hadapi pian.
Walaupun ulun kemana-mana aja berjalan, yang ulun hadapi pian. Maksudnya ulun hadapi ini nih, yang ulun lihati, yang ulun cangangi hanya kebaikan pian. Fa'inama tuwallu basamma wajhullah. Kemana aja kita berhadap berjalan melangkah, yang kita lihat itu hanya kebaikan Allah. Kenapa kita hanya melihat kebaikan Allah? Karena Allah yang kita tuju di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini kita beribadah yang kita tuju Allah. Kalau bujur menuju Allah, Allah yang kita lihati. Maksud melihati di sini kebaikan Allah yang dilihati. Allahu Akbar. Seluruhnya nampak jelas bagi orang yang sudah ma'rifat, yang pinandu awaludin ma'rifatullah. Kita belajar sifat 20 sudah. Yang kelihatan itu seluruhnya kebaikan Allah. Ihsanullah. Nah, kita tuh hendak ke Banjar, tapi marah ke Sampit, sampailah ke Banjar. Kada sampai. Mun bujur marah ke Banjar, mun bujur tujuan ke Banjar, maka arah hati, arah tubuh ke Banjar. Sama kita mun bujur tujuan Allah, arah hati pun Allah. Kayak apa mengarahkan hati supaya menghadap kepada Allah? Nah, siapa yang nyawa cangangi aja Tuhan? Kalau nyawa mencangangi aku, maksudnya kebaikanku, berarti nyawa berhadap kepada aku. Sesuai tujuan darnya. Nah, jadi kita tuh mulai berpajam nih, berpajam. Nah, lalu bermencalak, kada ada yang kita lihat melainkan hanya kebaikan Allah. La ilaha illallah. Nah, itulah yang disebut melihat kebaikan Allah pada segala sesuatu. Jadi dua sudah, dua. Nah, yang terakhir caranya, nah, ini cara memasang lampu di hati nih. Yang terakhir, apabila bujur yang kita lihat hanya kebaikan Allah, maka kecenderungan hati pun akan timbul secara otomatis memuji Allah. Itu kecenderungan pasti sudah. Kalau kita belum memuji Allah, artinya masih melihat atau masih memuji lawan diri kita waktu beribadah, apalagi minta puji. Nah, berarti belum bujur-bujur melihat yang dilihat ini kebaikan Allah. Mun bujur yang dilihat kebaikan Allah waktu kita beribadah, Allah yang kita puji. Tapi kalau kita memang dasar belum melihat kebaikan Allah waktu kita beribadah, bisa ganal hidung kita, sekalinya kita yang minta dipuji. Jadi mun sudah melihat kebaikan Allah, cepati puji Allah Ta'ala. Jangan berlambat, karena bercongol nafsu. Nafsu ini hendak minta puji juga. Sembahyang, rajin. Nafsu minta puji. Nah, maka jangan sampai nafsu itu diihakan. Jangan dilihati. Namun kita melihati yang beramal ini adalah kita, yang berbuat baik adalah kita, maka cenderung kita tuh minta puji kita. Tapi kalau kita melihat seluruhnya ini adalah kebaikan dari Allah, maka tugas kita yang terakhir memuji Allah. Maka kalimatnya alhamdulillah. Kada ada kebaikan ini kecuali seluruhnya datang dari Allah. Berarti yang sugih siapa? Allah Ta'ala. Masuk kita ke rumah, banyak yang kita lihat TV, kulkas, konduran segala macam. Kesugihan Allah, hadza min fadli rabbi. Seluruhnya kesugihan Allah. Aku pang tetap miskin. Apabila miskin tuh mulai dahulu wah ini sampai ke hina kada pernah sugih kita nih. Yang ada nih kesugihan Allah Ta'ala aja. Walaupun kita rajin beribadah, kada pernah kita bisi kelebihan ibadah. Seluruhnya kebaikan Allah. Kenapa? Karena kita kada pernah keluar dari level la haula wala quwata. Nah, la haula wala quwata. Itu yang disebut lampu narannya. Lampu. Ada di situ, ada lampu ini di hati. Tarang hati, hilanglah gelap. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, ya kalau rajin Kartini. Nah, amun sudah tarang nih tuh, sedangkan penyakit itu ya gelap, kadap, otomatis hilangan penyakit ini. Karena penyakit itu berawal dari gelapnya hati tadi. Apa itu gelapnya hati? Pengakuan, keakuan, rasa kawa, rasa beisi. Kenapa timbul dua rasa itu? Memang asalnya manusiawi aja dua rasa itu. Rasa kawa, rasa beisi itu manusiawi. Arti manusiawi itu kita banget. Memang manusiawi benar. Tapi karena dilihatakan, kada dididik, nafsu tadi yang manusiawi tadi, lalu rasa baik akhirnya. Bila sudah rasa baik itu disebut ujub. Ujub ini awal-awal penyakit hati. Timbulnya ujub karena kemanusiaan yang manusiawi dilihatakan jahil. Rasa kawa manusiawi, rasa baisi, melihat rumah ganal sepeda motor kendaraan rasa baisi masih manusiawi. Tapi kalau kada dididik nafsu yang kayak ini, ya timbul kena rasa sugih. Nah, rasa sugih ini ujub sudah.
Beribadah rasa kawa manusiawi karena kada dididik nafsu ini dilihatakan lalu rasa baik sudah masuk ke wilayah ujub. Rasa baik dilihatakan timbul kena riya, hendak menanding. Riya dilihatakan timbul tahqirun nas, menghinakan manusia, banyak lagi sombong dan lain sebagainya. Nah, itu silsilah penyakit hati. Nah, jadi penyakit hati ini ada sanadnya juga sekalinya. Ini besanad juga ada an-nya juga sekalinya. Terakhir an bungol. Paling terakhir sudah tuh. Pokoknya bila bungol jaga itu tuh. Nah, supan kita lawan Allah Ta'ala. Waktu kita berbuat maksiat, waktu kita kada sabar supan. Nah, satu contoh aja nah, waktu sedikit lah. Satu contoh aja nah. Lah. Jadi supan itu apabila ada di hati, selama kita masih suluk ilallah, supan jangan kededa. Selama kita masih salik menjalani tarikat menuju Allah, rasa supan jangan kededa. Waktu kita kada sabar, kita supan. Lalu kita belajar sabar. Kawa sabar. Setelah sabar, supan tetap ada lawan Tuhan. Waktu kita kada menggawi 5 waktu, kita supan. Setelah kita sekarang menyempurnakan 5 waktu, menggawi 5 waktu, rasa supan pun tetap masih ada, bahkan beganal. Kenapa aja? Dahulu waktu kita pemalas kada sembahyang, supan lawan Tuhan. Lalu mau sembahyang. Setelah sembahyang tetap ya supan lawan Tuhan. Jangan rasa agak. Bisa langkah ini nah contoh. Dahulu waktu kita belum diisi mobil, supan lawan kakawanan, berjalan batis wara. Supan. Setelah diisi mobil, bertambah supan. Kenapa? Mobil injaman sekalinya. Supan naik. Kadang ini kita agak. Dahulu berjalan supan, sekarang berbuat di mobil tambah supan. Kenapa? Mobil orang. Maka ampunnya duduk lang dihiga. Ampun mobil duduk dihiga. Kita berbuat walaupun kita menyupir, dibuka sedikit lawang pintu jendela nih. No, keliling kampung kawai-kawai salam presiden nih. No, ampunnya dihiga melihat ini kada tahu disupan narannya. Dahulu waktu berjalan supan, sekarang sudah berbuat di mobil, jangan sampai hilang rasa supan karena mobil ini mobil injaman. Nah sama kita dahulu kita waktu kada beribadah, kada menggawi 5 waktu supan, setelah menggawi 5 waktu tetap supan lawan Allah Ta'ala karena ini miliknya Allah, lain miliknya kita. Kalau hilang rasa supan itu, itulah yang disebut hilangnya atau kada sempurnanya iman narannya. Dahulu waktu kita kada sabar, supan lawan Allah Ta'ala. Setelah sabar, supan juga tetap karena sabar ini lain milik kita. Jangan rasa kita ampunnya. Supan. Jangan mengaku-ngaku. Sabar ini mulai bahari yang penurang. Nah, amun kita kada tahu di supan, di orang Banjar kada tahu di basa. Oh, bermobil udah mesti. Mailah mobil hanyar lah. Hanyar tahu lo kok aja. Mobil kok hanyar tahu lo kok. Jah. Oh. Lalu orang sapa-sapaan, oh jah, kada tahu di muha nih. Jadi ujar yang ampunnya dihiga nih bungol ini aja. Mobil kok diakuinya. Jadi bila wayah kita kada berbuat baik, bermaksiat, supan lawan Tuhan. Setelah kita berbuat baik, tetap supan lawan Tuhan. Karena perbuatan baik kita minallah, dari Allah juga. Jelas saya lah. Nah ini arti yang maksud malu di sini. Amun bujur sempurna malu, kena Allah tingkatakan. Jadi orang yang rasa dilihat oleh Allah itu pertama orang bila kada beriman acuh lawan Tuhan. Bila ada iman, ada sih rasa supan. Nah, apabila rasa supan pada setiap keadaan, baik dalam keadaan bermaksiat maupun dalam keadaan beribadah, tetap kita supan lawan Tuhan. Nah, karena ditingkatkan Tuhan, supan ini menjadi sebuah al-uns narannya, atau kejinakan lawan Allah Ta'ala, atau ungah di kita. Nah bahasa Banjarnya tuh jinak tuh ungah, manja lawan Tuhan. Ini bukan wali-wali Allah Ta'ala. Mereka sudah melewati batas-batas malu lawan Tuhan. Jadi ketika mereka sadar mereka dilihat oleh Allah, mereka ungah lawan Allah Ta'ala. Tuh bukan wali, begitu jangan bengongah dulu. Orang wali ini ungah lawan Allah Ta'ala. Kenapa ungah? Pang tadi orang dicintai orang naranya ya kalau bercintaan orang beungahan naranya gin bini pian sayang lawan bini putri Indonesia bang bini.
Maka bini ini mun tahu laki sayangnya ungah ada. Ungah yang ya. Yang ya. Ya kalau baungah ada. Kayak itulah wali-wali Allah taala. Wali Allah taala hidup di dunia ini bamanja-manja lawan Allah taala. Keadaan hatinya nih tuh. Nah, karena mereka sangat pinandu dengan Allah taala. Cuma manja di sini al-uns itu setelah melewati fase malu dengan Allah taala. Wallahu a'lam. Kita baca ratib. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا باقيه المقدم محمد بن علي بعلبه وسوله وفرحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركة الصاحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصم إلى روح سيد علي ابن عبد الله بارصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاص وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي من شر وذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأنزل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.